Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, mahasiswa sekalian. Jadi hari ini perkuliahan kita lakukan lewat video pembelajaran terkait dengan kajian hubungan struktur aktivitas yang dilakukan atau berbasis metode kimia komputasi. Nah, di kimia farmasi 1 ini memang materi terbanyaknya adalah tentang hubungan struktur dan aktivitas. Jadi bagaimana kalian atau mahasiswa bisa memahami bahwa struktur suatu senyawa obat itu sangat menentukan atau sangat berperan penting dalam aktivitas dari senyawa obat tersebut. Jadi penggantian gugus A menjadi gugus B atau penghilangan bagian apanya dari suatu struktur senyawa obat itu bisa sangat berpengaruh signifikan terhadap aktivitasnya. Nah, di setelah UTS ini dengan saya materinya itu nanti kita akan berbasis project sama seperti materi sebelum UTS. Projectnya itu eh, tidak hanya studi literatur, tetapi ada sedikit praktek yang kalian lakukan, yang nanti melakukan kimia komputasi sederhana, yang insya Allah minggu depan akan saya berikan video penjelasannya, prosedur tutorial melakukan uji kimia komputasi tersebut, sehingga nanti bisa kalian laporkan sebagai proyek dan menjadi nilai ujian akhir semester. Baik, kita mulai dulu sebagai pendahuluan. Mengingatkan kembali apa itu hubungan struktur dan aktivitas atau disingkat sebagai HSA. Jadi HSA ini adalah studi yang penting dalam bidang farmakologi dan kimia obat yang tujuannya adalah untuk memahami bagaimana struktur kimia suatu senyawa berhubungan dengan aktivitas biologisnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi karena ini sifatnya kimia, maka strukturnya yang nanti kita perhatikan. Dan jangan lupa ada teori yang mendasari tentang HSA ini. Nanti akan saya berikan teorinya, kemudian kalian lakukan kajiannya, kemudian nanti kalian bandingkan antara teori dengan hasil kajian komputasinya. Yang mirip seperti praktikum, kalau praktikum itu kan kalau membandingkan antara praktikum dengan teori, nah ini juga sama. Bagaimana hasil kajian secara komputasi yang simple nanti kalian kerjakan dikaitkan dengan teorinya. Nah ini kenapa HSA ini penting? Karena obat itu masih selalu terus dikembangkan dan mendesain obat baru itu selalu berdasarkan HSA ini. Sehingga obat baru yang akan dikembangkan itu diharapkan itu lebih efektif, berarti lebih kuat dia. Kuat itu dalam artian berarti kalau penggunaannya menjadi lebih sedikit, kan obat itu semakin kuat dia maka dosisnya menjadi semakin kecil gitu ya. Dan aman tentunya. Jadi efektif dan aman ini yang selalu diperhatikan dalam pengembangan senyawa obat. Dia akan tidak baik ketika dia lebih kuat atau lebih efektif, tapi justru lebih toksik. Jadi toksisitas suatu senyawa obat itu juga menjadi perhatian penting. Baik. Nah, cara mengkaji hubungan struktur dan aktivitas senyawa obat itu ada 3 uji yang mungkin 2 ini yang sudah kalian pahami. Uji in vitro itu yang atas, itu menggunakan sel yang diisolasi biasanya atau menggunakan senyawa kimia tertentu, kemudian diuji di lab, didapat hasilnya. Itu uji in vitro. Kemudian uji in vivo, ini yang biasa kalian lakukan di farmakologi, melibatkan hewan uji. Yang paling sering biasanya adalah mencit, karena dia hewan uji paling rendah levelnya. Nah, kemudian ini yang mungkin agak baru bagi kalian, yaitu uji in silico, yang menggunakan komputer dan akan kalian kerjakan sebagai project di mata kuliah kimia farmasi 1 ini. Jadi, karena sifatnya banyak teorinya di kimia farmasi 1 ini, maka saya memutuskan tidak banyak kuliah ceramah, karena mungkin akan terlalu membosankan. Kalian hanya mendengar saja teorinya begini-begini, maka menurut saya akan lebih menarik dan lebih melekat di pemikiran adalah ketika kalian melakukan kajian hubungan struktur dan aktivitas menggunakan in silico. Karena in vitro ini kita tidak mungkin melakukannya, terlalu rumit.
terlalu berat. Ini untuk nanti di KTI kalian saja. Kemudian apalagi yang in vivo, melibatkan banyak hewan uji dan terlalu berat, makanya di praktikum tidak kita kerjakan. Jadi kita akan pendekatannya lewat uji in silico menggunakan komputer. Nah, apa itu uji in silico? Uji in silico itu adalah metode simulasi komputer, jadi simulasinya nanti akan dilakukan di komputer di laptop yang nanti saya pilihkan software yang tidak terlalu berat dan cukup 1 atau 2 software saja yang kalian perlukan, jadi tidak perlu terlalu banyak. Mungkin software tidak, mungkin komputer yang tidak terlalu mumpuni, khawatir nanti malah hang. Jadi simulasi itu digunakan dalam penelitian biomedis dan pengembangan obat untuk memprediksi interaksi senyawa dengan target biologisnya. Ini interaksi. Nanti kalian dapat hasil seperti ini, nanti akan saya jelaskan di video minggu depan terkait teknis dockingnya dan bagaimana membahasnya itu. Kemudian kenapa disebut in silico? Disebut in silico karena berasal dari bahasa Latin, in silico itu berarti dalam silikon. Jadi komputer itu kebanyakan isinya adalah silikon sebagai penghubung-penghubungnya itu, karena ya, metode ini menggunakan komputer dan teknologi berbasis silikon. Mungkin kalian tahu Silicon Valley yang tempatnya Facebook dan beberapa perusahaan teknologi terkemuka di Amerika tuh disebut sebagai Silicon Valley atau lembah silikon karena di sana banyak perusahaan teknologi dan yang terkait dengan komputer itu sering disebut sebagai silico, gitu ya. Maka metode kimia komputasi juga sering disebut sebagai in silico. Agar apple to apple dengan in vitro dan in vivo, maka digunakan istilah in silico. Nah, ini sering digunakan dalam tahap awal penemuan obat. Kenapa? Karena dia bisa menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Misalnya, kita bisa menyeleksi senyawa mana yang paling menjanjikan atau paling potensial. Nah, itu yang kemudian kita uji benar-benar di in vitro dan in vivo. Tidak perlu semuanya. Sekarang sifatnya adalah bisa menyeleksi untuk menyaring senyawa potensial sebelum dilakukan uji laboratorium yang lebih mahal dan memakan waktu. Jadi di real kehidupan penemuan obat itu sudah digunakan uji in silico sebelum uji yang in vitro dan in vivo-nya. Gitu ya. Nah, prinsipnya adalah yang pertama itu simulasi nanti. Nanti kalian akan melihat bagaimana dia mensimulasikan, ada protein dan ligan, menggunakan data dan algoritma untuk memprediksi, sekali lagi memprediksi, hasil uji in silico itu adalah masih berupa prediksi. Tidak boleh kita menjustifikasi, oh hasilnya pasti begini, belum tentu juga, karena harus divalidasi dengan in vitro dan in vivo tadi. Jadi sifatnya prediksi bagaimana molekul tertentu. Jadi nanti kalian akan mendapat beberapa molekul per kelompok, kemudian kalian uji dan kalian bandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah berdasarkan hasil uji in silico tadi dan dibandingkan dengan teori. Berinteraksi dengan target biologis umumnya adalah enzim atau reseptor atau protein lain. Jadi setiap penyakit itu orang sudah menemukan enzim atau protein yang bertanggung jawab. Misalnya malaria. Malaria itu kan karena virus yang ditebarkan oleh nyamuk Anophelesnya itu, protein di virus itu sudah orang isolasi dan dikaji. Maka untuk mengembangkan obat anti malaria, maka kita harus menghambat si protein virus tadi. Maka bisa disimulasikan. Jadi berdasarkan uji in silico misalnya diprediksi senyawa A bisa menghambat virus malaria. Nah, kan gitu ya. Sekali lagi sifatnya adalah prediksi. Nah, ini mencakup penggunaan algoritma bioinformatika dan simulasi pemodelan molekul. Nah, ada beberapa jenis uji in silico. Ini yang nanti akan kalian kerjakan, ada docking molekul atau penambatan molekul, memprediksi molekul kecil atau ligan disebutnya. Contohnya senyawa obat berkaitan dengan target proteinnya. Kemudian ada yang menggunakan pemodelan molekul, kemudian ada yang prediksi aktivitas biologis. Ini kalau nanti kalian lanjut ke S1 biasanya akan dapat materi ini lebih dalam. Kemudian ada simulasi, ini lebih kompleks lagi dan membutuhkan komputer yang lebih powerful gitu ya. Yang nanti akan kalian kerjakan adalah yang pertama, docking molekuler atau pemodelan molekul. Nah, ini yang akan kalian kerjakan. Ini adalah simulasi komputer yang bertujuan menemukan posisi dan orientasi optimal senyawa ligan atau senyawa kecil. Nah, ini ligannya, ini protein target tadi yang spesifik untuk masing-masing senyawa.
Kemudian ligand itu akan didocking, maka dia akan berada pada sisi aktifnya di sini. Jadi kalau kalian ada hijau, jadi ligandnya tadi masuk ke dalam sisi aktif protein, menghambat kinerja protein itu, dan sesuai dengan fungsi protein itu, misalnya dia berfungsi dalam perkembangan diri atau reproduksi, maka ketika protein ini dihambat, maka virus itu juga tidak bisa berkembang. Lama-lama dia mati. Jadi begitu. Atau misalnya protein ini berfungsi dalam pembuatan selubung bakteri misalnya. Nah, bakteri itu kalau tidak ada selubungnya, maka dia akan lisis, pecah, mati juga. Jadi, penghambatan protein ini yang kemudian menunjukkan atau berimplikasi pada aktivitas senyawa obat tersebut. Jadi, jangan bayangkan membunuh bakteri itu seperti memenggal leher ayam, tidak. Jadi yang dihambat adalah kinerja metabolismenya atau siklus hidupnya kita hambat, maka dengan terhambatnya siklus hidup tersebut, maka bakteri atau virus atau penyakit lainnya itu akan terhenti, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan molecular docking ini bisa membantu para peneliti memprediksi bagaimana senyawa itu berikatan dengan situs aktif pada target. Ini situs aktif, nanti kalian akan saya informasikan bagaimana mengaturnya di pertemuan pekan depan. Kemudian bagaimana mengukur afinitas ikatan ini, semakin tinggi energi atau afinitas ikatan, maka semakin potensial obat tersebut atau senyawa tersebut. Kemudian bagaimana interaksinya. Nah, ini ada interaksi hidrogen, interaksi van der Waals, interaksi hidrofobik, nanti akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan minggu depan. Baik, nah, jadi ada beberapa tahapan dalam penambatan molekul. Pertama, pemilihan target. Jadi nanti realnya adalah kalian harus memilih dulu, nanti akan karena ini sifatnya project, sifatnya perkuliahan, akan saya pilihkan kelompok 1 proteinnya ini, obatnya ini, kalian lakukan docking. Kelompok 2 proteinnya ini sesuai nanti dapatnya bahan kajiannya apa. Kemudian ligandnya disiapkan, nanti juga akan saya siapkan dalam format 3 dimensi agar meminimalkan kerja komputernya. Karena ya sekali lagi tidak semua komputer itu mampu untuk mengerjakan semuanya dalam satu tahapan. Kemudian penyusunan penambatan dilakukanlah docking itu. Docking itu mengubah posisi dan orientasi ligandnya. Kemudian setelah dapat misalnya 10 posisi, kemudian dinilai energinya. Dihitung energinya, oh posisi 1 sekian energinya, posisi 2 sekian, kemudian yang terkuat biasanya itu yang dipilih, itu ya. Energi paling kuat. Nah, ini energi terkuat itu sering disebut sebagai konformasi optimal. Energi terendah. Jadi semakin negatif atau semakin rendah energinya itu semakin kuat. Sekali lagi ingat, energi makin rendah atau makin negatif dia, maka yang paling mungkin terjadi secara biologis. Ya. Nah, kalau di Bu Atiyah kemarin itu materinya antihistamin dan obat susunan saraf pusat. Nah, di saya itu bahan kajian adalah antibiotik, analgetik, dan antiinflamasi. Nah, ini nanti yang akan kalian dapatkan. Sekelas akan dapat 3 ini, nanti akan saya bagikan. Jadi per kelompok akan beda-beda senyawanya. Mungkin sama-sama antibiotik, tapi proteinnya sama protein A misalnya, tapi senyawanya akan berbeda. Kelompok A dapatnya senyawa ABCD, kelompok 2 misalnya dapatnya senyawa 456, gitu ya. Jadi begitu. Ada 3 kajian yang nanti akan kita kaji, dibantu dengan kimia komutasi tadi. Nah, penjelasan proyeknya nanti akan dibagi kelompoknya maksimal 5 orang. Kemudian setiap kelompok mendapat 1 bahan kajian, tadi entah antibiotik, analgesik, atau antiinflamasi. Sesuai nanti saya membaginya secara random. Kemudian, apa isi makalahnya nanti, dan nanti kemudian di 2 pertemuan terakhir akan kalian presentasikan. Yang pertama, teori dasarnya. Misalnya antibiotik adalah obat yang begini, jenisnya ABCD, bagaimana mekanisme dia menghambat bakteri atau jamur, dan seterusnya. Kemudian, nah nanti kalian menjelaskan bagaimana proses penamatan molekul yang kalian lakukan setelah saya berikan tutorialnya minggu depan. Nanti kalian ikuti saja tutorialnya, insya Allah berhasil gitu ya. Insya Allah akan bisa
Kalau ada kendala silakan hubungi saya di ruangan selama perkuliahan. Kemudian, nah kalian hasil pendapatan molekul itu kalian bandingkan. Secara teori menyatakan penambahan gugus fenol atau gugus CH3 di C sekian akan meningkatkan aktivitas antibiotik misalnya. Nah, itu nanti kalian bandingkan. Teorinya bilangnya begitu, hasil penambatan molekulnya bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Itu ya. Kalian bahas kesesuaiannya dengan teori. Misalnya dapatnya 3 senyawa, berarti 3 senyawanya kalian bahas kesesuaian dengan teori, kemudian disimpulkan. Itu ya. Itu penjelasan proyeknya. Jadi hari ini pertemuan kita lewat video dulu karena saya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di minggu depan. Insya Allah kita ke pertemuan di kelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.